夫弃之杀戮。答应了会替他们报仇，不为本王所用，那两个废物早已沦为残废。Hello guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua BTTH episode 201 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja pembahasan episode sebelumnya. Dengan amarah membara, Huang Tian bertekad membalaskan penghinaan yang diterima klan Ponik Iblis Surgawi dan menghabisi Xiaoyan. Meski sama-sama berada di ranah bintang 5 doseng, Xiaoyan menunjukkan kekuatan dan kecepatan yang jauh lebih unggul hingga membuat Huang Tian terdesak. Meskipun Huang Tian sempat berhasil membalikan situasi pertarungan setelah menggunakan wujud sejati Ponik Iblis Surgawi, tapi di waktu yang sama, energi 9 warna dari Cailin tiba-tiba muncul dari dasar danau mata air kuning, di mana dia berhasil melakukan terobosan dan menjadi seorang doseng. Tepat ketika Huang Tian ingin tewas, dia mengungkapkan fakta mengejutkan, di mana Xian saat ini sedang dalam situasi terdesak di Pulau Naga. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan dan Cailin segera berangkat untuk menyelamatkannya. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Sambil OTW menuju Pulau Naga, Xiaoyan sempat menjelaskan kejadian yang dialami Pulau Naga saat Cailin sedang melakukan retreat, di mana setelah pertempuran besar dan ketiga Raja Naga terluka parah, Xiaoyan sempat beranggapan Pulau Naga akan segera disatukan. Namun dengan adanya kejadian seperti ini, dia tidaklah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Memikirkan hal itu dan segel naga di tangannya semakin melemah, Xiaoyan lantas bergegas menuju lokasi Xian. Meskipun Xian memiliki kekuatan luar biasa hebat di ranah doseng bintang 4, bahkan juga memiliki garis keturunan Kaisar Naga, namun sayangnya, dengan kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga yang saat ini digunakan Raja Naga Utara, hal itu membuatnya benar-benar kesulitan. Terlebih lagi kekuatan musuhnya berada di tingkat bintang 5 doseng. Tidak lagi menandiri, Xian pada akhirnya menggunakan pedang pembunuh naga, di mana pedang tersebut sama-sama kita ketahui merupakan senjata yang paling ditakuti oleh klan naga. Pasalnya mampu menghabisi ras naga dan menembus pertahanan. Meskipun dengan adanya pedang pembunuh naga, Xian mampu memberikan serangan bertubi-tubi untuk memaksa Raja Naga Utara bertahan, namun sayangnya penggunaan pedang pembunuh naga juga menguras banyak dokinya, sehingga membuat keadaan Xian semakin terdesak. Sambil menyombongkan diri, Xian tidaklah akan mungkin bisa membunuhnya meski telah menggunakan pedang pembunuh naga. Raja Naga Utara lantas meminta para tetua Naga Utara untuk membentuk formasi iblis transformasi naga dan mengurung Xian di tempat ini. Melihat Raja Naga Utara menggunakan formasi iblis transformasi naga, jelas membuat para tetua Pulau Naga Timur benar-benar terkejut bukan main. Pasalnya formasi tersebut dikatakan merupakan teknik terlarang suku Naga Void kuno, di mana jika formasi itu benar-benar diaktifkan, maka semua orang di dalam lingkup alias jangkauan formasi akan berubah menjadi darah dan menjadi sumber kekuatan pengguna formasi. Dengan adanya fakta tersebut,
Raja Naga Utara jelas ingin secara instan meningkatkan kekuatannya dengan cara mengorbankan anggota suku Naga Void kuno. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, formasi terlihat menyerap energi darah dari para anggota lainnya, serta menyalurkan kekuatan kepada Raja Naga Utara, sehingga Xian bergegas meminta para tetua Naga Timur untuk menyelamatkan anggota sebanyak mungkin. Merasa kekuatan yang didapatkan masihlah belum cukup, Raja Naga Utara justru secara nekat berniat untuk menyerap darah dari para tetua Naga Utara alias pihaknya sendiri dengan alasan sebagai bukti kesetiaan para tetua kepadanya. Dan benar saja, berkat menyerap esensi darah para tetua Naga Utara yang notabene tidaklah lemah, kekuatan Raja Naga Utara langsung melesat mendekati bintang 6 doseng. Tidak sampai di sini, Raja Naga Utara juga mengungkapkan sebuah fakta. Dia pada awalnya ingin menunggu garis keturunan di tubuh Xian matang dan barulah ingin menyerapnya. Namun dikarenakan Xian secara nekat memasuki Pulau Naga Utara dengan dalil ingin menyatukan Pulau Naga, maka Raja Naga Utara tidaklah ingin menunda lebih lama lagi untuk menghabisinya. Terlebih lagi jika bisa menyerap darah Xian, dia beranggapan bisa menjadi kaisar naga terkuat dalam sejarah suku Naga Void kuno. Ucapan barusan bukanlah hanya omong kosong, di mana Raja Naga Utara bahkan mampu menciptakan pedang pembunuh naga dari formasi iblis transformasi naga, sehingga bisa dikatakan dia tidaklah lebih lemah dari garis keturunan Kaisar Naga. Namun alih-alih langsung melakukan serangan, Raja Naga Utara justru menargetkan para anggota suku Naga Void kuno, sehingga membuat Xian harus melindungi setiap anggota dari serangan. Sambil melakukan serangan, Xian juga mengutarakan rasa muaknya kepada Raja Naga Utara. Pasalnya dia bahkan mengorbankan Raja Naga Barat dan Selatan sebagai tumbal untuk kepentingan pribadinya. Bukannya merasa menyesal, Raja Naga Utara justru beranggapan kedua Raja Naga saat ini hanyalah budaknya. Asalkan dia bisa menghabisi Xian, maka pengorbanan mereka bisa dianggap setimpal, serta menjadikannya sebagai satu-satunya kaisar naga dalam sejarah ras binatang buas. Ucapan barusan jelas ditentang oleh Xian. Dia juga menegaskan, suku Naga Void kuno tidaklah akan pernah jatuh ke tangan monster yang hanya tahu tentang membunuh dan menyakiti sesama suku. 落在你这头纸之杀戮。 答应了会替他们报仇。为本王所用，那两个废物早已沦为残废。 Tepat ketika Xian berada di ambang kematian, serta para tetua Pulau Naga Timur tidak sempat memberikan pertolongan, King Xiaoyan pada akhirnya tiba di waktu yang tepat untuk memblokir serangan bapak kalian. Waduh. Meskipun di momen ini, Xiaoyan telah memberikan pil untuk memulihkan kondisi Xian, tapi sayangnya hal itu percuma saja, di mana menurut perkataan Raja Naga Utara, pil biasa tidak akan bisa mengobati cedera Xian. Pasalnya dia telah terkena ki darah transformasi naga. Bahkan meski memiliki garis darah Kaisar Naga, Xian tidak akan bisa lolos dari kematian. Mendengarkan ucapan tersebut, Xiaoyan lantas menggunakan api surgawi pemurnian iblis untuk menetralisir ki darah di tubuh Xian, sehingga membuat Raja Naga Utara benar-benar terkejut mengetahui fakta tersebut. Sementara itu di saat Cailin menawarkan bantuan, Xiaoyan justru menolaknya, di mana Raja Naga Utara bukanlah doseng bintang 6 sejati, sehingga dengan kekuatannya saat ini, dia masih mampu menghabisinya. Terlebih lagi, Xiaoyan juga ingin membuat Raja Naga Utara membayar harga mahal setelah berani menyakiti Xian, sehingga pertarungan sengit kembali terjadi.
Di bawah dukungan formasi iblis transformasi naga, Raja Naga Utara jelas berada di atas angin. Pasalnya dia bisa terus-menerus menyerap esensi darah untuk memperkuat segala serangannya, kemudian melepaskan ribuan pedang pembunuh naga. Selain mampu memblokir serangan ribuan pedang pembunuh naga darah dengan teknik tubuh Vajra, bahkan terlihat tidak melukainya sedikit pun, King Xiaoyan juga melepaskan serangan dari bentuk bola spiritual di tubuh Vajranya. Meskipun Raja Naga Utara telah menciptakan banyak barrier untuk memblokirnya, tapi sayangnya hal itu percuma saja. Lagi dan lagi, Raja Naga Utara yang tidak ingin menyerah, lantas kembali menyerap esensi darah dari para anggota suku Naga Void kuno yang terjebak di jangkauan formasi. Sehingga Xiaoyan lantas meminta seluruh anggotanya menyelamatkan anggota lainnya. Dengan begitu, Raja Naga Utara tidaklah lagi memiliki sumber kekuatan. Tidaklah membiarkan hal itu terjadi, Raja Naga Utara sempat melepaskan meteor darah untuk menghabisi para tetua Pulau Naga Timur supaya tidak mengganggunya. Tapi King Xiaoyan segera memblokirnya dengan telapak Huang Kuan. Di saat baku hantam kembali terjadi, serta Raja Naga Utara kini justru berambisi untuk menyerap darah Xiaoyan yang dikatakan jauh lebih spesial daripada darah Kaisar Naga, King Xiaoyan sempat melepaskan serangan jiwa Auman Huang Kuan. Namun hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi, di mana Raja Naga Utara ternyata memiliki kemampuan formasi 10.000 jiwa untuk memblokirnya. Di saat King Xiaoyan terkejut dengan fakta tersebut, serta beranggapan Raja Naga Utara bersekongkol dengan klan Hun, Raja Naga Utara sendiri tidaklah menepisnya dan mengatakan memanglah saling membantu dengan klan Hun. Bahkan tidaklah ingin menghentikan pertarungan, Raja Naga Utara lantas memperkuat formasinya. Bahkan membuat Xian yang sebelumnya sudah terkena serangan formasi juga terkena imbas dari teknik tersebut. Kejadian barusan jelas membuat Xiaoyan semakin muak, di mana hanya demi sebuah tahta, Raja Naga Utara benar-benar rela mengorbankan anggota sukunya sendiri dan bersekongkol dengan klan Hun. Namun sayangnya, Raja Naga Utara tidaklah memperdulikannya. Dia beranggapan mengorbankan darah dan raga adalah jalan menuju puncak, sedangkan moral hanyalah sebuah aib bagi orang lemah. Tidak hanya itu, menyadari Xiaoyan juga memiliki dendam kepada klan Hun, dia juga berniat untuk menyerahkan jiwa Xiaoyan kepada klan Hun setelah nantinya tewas di tangannya. Sedangkan dirinya akan menjadi satu-satunya kaisar naga sejati, bahkan akan menaklukkan seluruh wilayah dataran tengah. Dengan bantuan Xiaoyi memblokir serangan 3 energi Raja Naga, Xiaoyan lantas menegaskan, orang kuat bukanlah pengkhianat, sedangkan kekuasaan yang dibangun atas dasar pembantaian saudaranya sendiri adalah aib, serta tidak pantas disebut sebagai Kaisar Naga. Sambil mengatakan hal itu dan benar-benar merasa emosi, Xiaoyan lantas menyatukan api surgawi dengan bentuk tubuh manusianya, bahkan membuatnya mampu menciptakan bentuk sejati api pemusnah. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita Donggua BTTH episode 201-nya. Waduh, kita udah bahas jauh ya guys ya, dimana Raja Naga pada akhirnya mengorbankan kedua sekutunya untuk memperkuat tubuhnya sendiri, dan bahkan menggunakan formasi iblis transformasi naga, dimana formasi tersebut sesuai yang udah Mimin jelaskan di dalam video ya guys ya. Selama formasi itu masih ada, Raja Naga Utara akan terus-menerus mendapatkan esensi darah untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Ya bisa dibilang dia ini cuma mengejar kekuasaan tanpa memperdulikan anggota sukunya ya guys ya. Dan apakah King Xiaoyan mampu mengalahkannya? Kita bahas lagi di hari Minggu atau malam Minggu depan ya guys ya.
Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.